hingga kita sudah belum. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kusuma Jayanti, absen 34. Nama saya Naila Azhari Ayandia, absen 22. Saya Sobrina Nasution, absen 30. Saya Mas Andrea Prasetya absen 16. Saya Budi Ahmad juga absen 27. Saya Budi Ahmad Prasetya absen 11. Hari ini kita akan menjelaskan tentang model sel dalam bentuk replika makanan, teman-teman. Oke. Ikutin terus ya, cekcok. Replika sel tumbuhan ini dibuat dengan berkonsepkan makanan nasi kuning yang biasa kita makan sehari-hari, dengan lauk dan topping yang sama. Berikut ini kami akan menyampaikan fungsi dari masing-masing organel sel tumbuhan. Dinding sel. Yang pertama yaitu dinding sel. Di dalam model ini, Gambas mempresentasikan dinding sel. Fungsi utama dinding sel adalah menyediakan struktur dukungan dan perlindungan bagi sel. Dinding sel pada tumbuhan sebagian besar terdiri dari selulosa dan mengandung 3 lapisan pada banyak tumbuhan. Nukleus. Nukleus sendiri bisa dikatakan sebagai inti dari sel yang dimiliki oleh tumbuhan. Nukleus ini merupakan pusat dari administrasi sel yang dapat mengarahkan proses metabolisme, mulai dari pertumbuhan, pembelahan, bahkan juga sintesis protein. Nah, dalam model kali ini, telur rebus digunakan sebagai nukleus. Sitoplasma. Cairan dalam sel yang berada di antara nukleus dengan membran plasma biasa disebut dengan istilah sitoplasma. Fungsi dari sitoplasma antara lain sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel, dan perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Nah teman-teman semua, pada video ini kita menggunakan nasi kuning sebagai replika dari sitoplasma. Membran sel sebagai bagian terluar dari struktur sel makhluk hidup. Membran sel terletak sebelum dinding sel pada struktur penyusun sel yang dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Maka dari itu, membran sel memiliki sifat semi-permeabel. Hal ini dikarenakan adanya struktur fosfolipid. Semi-permeabel sendiri merupakan sifat yang hanya memperbolehkan zat tertentu saja untuk masuk ke dalam sel. Vakuola. Fungsi vakuola pada sel tumbuhan adalah untuk menyimpan cadangan makanan seperti glukosa, pati, minyak atsiri, dan pewarna. Vakuola juga merupakan tempat pengaturan pembengkakan, penyimpanan sisa metabolisme, dan metabolik sekunder. Mitokondria, organel dengan struktur kompleks yang berguna untuk menghasilkan energi pada tumbuhan disebut mitokondria. Mitokondria dikelilingi oleh membran dan memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi. Nah teman-teman semua, di sini kami menggunakan tomat untuk merepresentasikan mitokondria. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma sendiri sering juga disebut sebagai sistem angkutan yang ada pada sel tumbuhan untuk berbagai macam molekul di dalam sel. Namun, tidak hanya dalam sel. RE juga bisa menyalurkan berbagai molekul dari antar sel melalui plasmodesmata. Hal ini menjadikan organ sel ini memiliki fungsi sebagai transportasi protein. Pada kali ini kami menggunakan telur yang sudah diberi pewarna merah untuk merepresentasikan retikulum endoplasma. Badan Golgi bisa dipahami sebagai tumpukan kantong yang dilapisi membran dan bertugas untuk mempersiapkan protein yang akan diekspor dari sel. Badan Golgi sendiri di sini direpresentasikan dengan menggunakan telur berwarna kuning. Peroksisom adalah organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid duilapis yang mengandung protein pencerap reseptor. Fungsi utama reaksi oksidatif yang dilakukan dalam peroksisom adalah pemecahan molekul asam lemak. Di sini kita menggunakan terang hijau untuk merepresentasikan peroksisom.
Kloroplas. Kloroplas atau klorofil umumnya dikenal sebagai materi hijau daun. Klorofil berperan sebagai tempat fotosintesis pada tumbuhan untuk menghasilkan karbohidrat. Ribosom sendiri sangat mudah untuk dijumpai pada sel tumbuhan. Hal ini dikarenakan ribosom tersebar dalam sitoplasma atau menempel pada bagian luar RE atau retikulum endoplasma. Organel ini biasanya terdiri dari RNA dan protein. Oleh karena itu, ribosom bisa dikatakan sebagai sangat berfungsi untuk membuat protein pada sel tumbuhan. Sudah sampai di penghujung video aja nih teman-teman. Nah, itu semua merupakan penjelasan dari organel sel tumbuhan. Setelah ini, kita akan menyaksikan dokumentasi dari kelompok 4. Selamat menyaksikan. Ini merupakan tampak atas dari replika sel tumbuhan yang kami buat.